pagi. Tiap habis minum susu, pasti batuk dan muntah. Ini Febrianica, root cause atau akar penyebab, dan suplemen untuk ada makanan yang bagus untuk TB paru anak. Apakah harus di probiotik juga? Terima kasih sebelumnya. Mau mencari merek B-Complex anak 4 tahun autis. Yang ada untuk dewasa, gimana dosisnya? Hai, kembali lagi bersama saya Debbie Jomery, your favorite naturopathic practitioner. Kembali lagi dalam segmen Tanya Sehat Debbie. Mohon maaf, saya telat. Saya udah record, terus ternyata mikrofon saya ada masalah, jadi saya nggak ada waktu lagi untuk nge-record sebelum saya holiday. Teman-teman yang mau belajar naturopati punya pertanyaan, silahkan cek Root of Life UK, Instagram Root of Life UK. Setiap akhir pekan kita boleh tanya-tanya, nanti saya jawab di sini. Oke, sebelum saya mulai, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk nanti di like, di komen, saat saya ada waktu saya akan jawab komen-komennya. Dan yang paling penting adalah di-share teman-teman ya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang lain, karena saya masih ngeliat banyak sekali ya, saya nggak ngerti salah pemahaman, atau edukasi dari awalnya juga yang agak salah, aku nggak ngerti di mana, tapi yang pasti aku berusaha untuk mencoba meluruskan, berjalan berdampingan, memberikan bukti-bukti fakta sesuai dengan IBM. Jadi naturopati ini evidence based ya teman-teman, scientific based, ada bukti-bukti saintifiknya. Jadi ini bukan alternative medicine, tetapi adalah complementary medicine. Semua yang saya sampaikan ini berdasarkan penelitian ilmiah dan ada scientific research-nya, oke? Jadi bukan pengobatan alternatif ya ini, tapi adalah complementary. Kita melengkapi sifatnya. Oke, kita mulai saja, teman-teman. Yang pertama adalah Ibu Fahni Febrianica, root cause atau akar penyebab, dan suplemen untuk cystitis, Bu. Oke, kita belajar root cause-nya dulu ya. Root cause-nya itu biasanya adalah ketidakseimbangan bakteri baik dan bakteri tidak baik di dalam pencernaan dan di saluran air kencing kita, saluran kemih kita. Nah, ini biasanya dicetus oleh bakteri, 80% kasusnya adalah dari infeksi bakteri, namanya dari Escherichia coli dan Staphylococcus saprophyticus gitu. Gejalanya mungkin panas atau terbakar ketika buang air kecil, keinginan untuk buang air kecil terlalu sering, warna urin yang keruh atau gelap dengan bau yang kuat, perasaan tidak selesai membuang air seni, rasa sakit atau nyeri di area pelvis atau pada saat berhubungan intim ya. Jadi teman-teman ini berhubungan dengan saluran kemih, kandung kemih, ginjal, dan uretra. Jadi ini berhubungan dengan sistem pencernaan dan saluran buang air kecil kita. Nah, ini akarnya bisa jadi karena kita banyak nih yang mencuci vagina kita dengan sabun antibakterial. Itu stop, harusnya tidak boleh dijual lagi loh, itu bahaya banget obat antibakterial, sabun-sabun antibakterial ini, karena vagina kita itu adalah self cleanse organ dan dicuci dengan air dan sabun biasa, sabun alami saja sudah lebih dari cukup. Pakai air hangat gitu ya juga bisa. Dan juga kemungkinan penyebab berikutnya adalah kebanyakan konsumsi gula-gulaan. Yang manis-manis ini bahaya banget buat orang yang sering kena cystitis. Jadi kurangin, kalau bisa malah dihindari yang putih-putih, yang makanan UPF-nya. Terus protokol naturopatinya jangan langsung suplemen ya. Pertama adalah air putih. Mungkin agak, aduh jadi pengen sering pipis mulu. Nah justru itu buat ngalirin untuk ngeluarin si bakterinya, ngebunuhnya tuh salah satunya adalah dengan cairan, dengan air putih. Kalau bisa 2,5 sampai 3 liter. Itu wajib kudu, mesti harus. Terus tingkatkan juga asupan vitamin C. Jadi kalau misalnya
Standarnya adalah 2000 mg yang aman menurut penelitian. Kalau pas lagi ada infeksi saluran kencing itu bisa jadi 3000 sampai 4000 mg. Jadi dibagi sepanjang hari dosisnya, yang nggak langsung diminum aja. Jadi misalnya pagi 1000, siang 1000, malam sore 1000, malam 1000. Terus probiotik di double dosisnya. Orang dewasa itu 25 billion, jadi ke 50 billion minimal. Minum cranberry juice atau jus-jus yang tinggi vitamin C tapi tanpa gula ya teman-teman, yang asem, kayak lemon, jeruk nipis, berries ya, tapi jangan manis sampai pakai gula. Kalau bisa yang alami. Terus fermented garlic, resepnya ada di YouTube channel saya, ada di TikTok saya, ada di mana-mana deh, dicek aja. Terus juga kalau bisa 1 sendok teh setiap hari kalau yang terbiasa bikin sendiri fermented garlicnya. Terus minum tiap hari biar bisa membantu bakteri baiknya meningkat. Terus oil of oregano itu adalah antibiotik alaminya naturopati, 2 kali sehari 4 tetes buat orang dewasa, sama suplemen D-manus. Dan perbaikin pola makannya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Tuh saya jawab jelas tuh. Queen B3005, Bu Dep, apa ada makanan yang bagus untuk TB paru anak? Apakah harus di probiotik juga? Terima kasih sebelumnya. Probiotik wajib, Bu, karena pasti Ibu dikasih antibiotik yang keras banget anaknya. Jadi kalau saya malah ngasih probiotiknya dosis tinggi kalau bisa. Dan tergantung umur anaknya berapa ya. Anak itu antara 5 sampai 15 billion. Tapi kalau saya mungkin akan saya kasih sampai 25 sampai 50 billion setiap hari ya Bu ya, selama pengobatan ini dan sesudahnya. Makanan apa? Makanan yang antiinflamasi, yang menurunkan inflamasi. Kalau misalnya protein hewani, saya akan masukin ikan-ikanan berminyak, tapi nggak digoreng ya Bu, karena kalau digoreng meningkatkan omega 6-nya yang menyebabkan peradangan. Terus mungkin daging yang organik, kalau mau ngasih daging merah dagingnya harus organik, karena kalau yang non organik dia malah proinflamasi, meningkatkan peradangan. Terus saya akan tes food sensitivity IgG Bu sama food alergi biar ketahuan anak ini nggak bisa makannya apa aja. Banyakin sayuran, buahan segar, jangan terlalu banyak buahnya tapi lebih banyak sayuran hijau karena itu bisa menurunkan inflamasi. Air putihnya harus optimal, hindari semua yang UPF gula-gulaan ya Bu. Berikutnya dari Ulfah_92. Bu, kemarin ikut kelas. Saya bingung cari merek B-kompleks anak 4 tahun autis. Yang ada untuk dewasa, gimana dosisnya? Oke, sebenarnya kalau untuk anak autis bisa pakai yang dewasa, bukan yang dewasa pun itu sebenarnya dosis kecil, dosis paling rendahnya. Untuk anak-anak autis, B-kompleksnya kebutuhannya cuma lumayan tinggi. Dan B-kompleks itu mudah larut dengan air, Bu. Jadi kalaupun kebanyakan, ada yang dia nggak butuh dan atau memang udah kebanyakan ya, itu akan keluar sendirinya lewat urinnya. Makanya kalau habis minum B-kompleks, kadang-kadang pipisnya jadi berwarna lebih kuning kan ya. Itu wajar, itu dari B2-nya. Oke. Berikutnya dari Ibu Firna Sari_Mulyana. Bu Dep, apa terapi ozon rectal insufflation dapat membantu protokol leaky gut? Oke, yes and no jawabannya. Kalau buat saya sih, kalau memang mau menggunakan terapi tambahan untuk leaky gut, saya lebih menyarankan colonic irrigation ada di Bali. Jadi irigasi usus besarnya dibersihin semuanya. Usus besar itu kan set gitu ya, dibersihin semuanya. Kalau enema kan cuma satu bagian dari usus besarnya saja. Tapi kalau colonic irrigation semuanya. Nanti abis itu mungkin bisa dibantu dengan ozon. Ya. Ibu Rif H22. Bu Dep, anakku batuk-batuk kalau malam menjelang pagi. Tiap habis minum susu, pasti batuk dan muntah. Terus kenapa masih dikasih susu, Bu? Itu udah jelas-jelas anaknya intoleran sama susu. Janganlah nanti malah meradang tambah parah, tambah kronis. Itu anaknya udah ngasih tahu kalau udah batuk-batuk. Memang paru-paru itu jamnya untuk bekerja optimal itu adalah jam 3 sampai jam 5 subuh. Itu biasanya. Jadi kalau anak terbangun-bangun pagi-pagi sekitar itu tuh ngasih tahu kalau sistem pernafasannya peradangan. Stop minum susunya. Cari yang lain aja lah, Bu. Masih banyak. Kalaupun memang masih membutuhkan ASI atau susu, pakai susu kambing. Kalau memang aman, dicek food sensitivity-nya. Daripada nanti malah punya masalah penyakit yang lain-lain, itu malah menekan imun sistemnya, nanti malah lebih mudah terkena patogen.
Susu alternatif juga masih banyak ya. Susu donasi, ASI donasi juga masih banyak, Bu. Berikutnya, Ibu Pembelajar 2020. Wah, saya seneng nih bahasa. Nama akunnya keren. Kalau Batita sering pilek atau nafas krok-krok dan BB kurang, langkah awal apa yang perlu dilakukan? Oke. 1, tes vitamin D-nya, 2, tes zinc-nya, lalu berikutnya adalah tes food sensitivity sama alerginya. Kalau udah sampai nafas krok-krok dan sering pilek, ini anak makan makanan yang membuat dia inflamasi setiap hari. Dan BB-nya kurang nih, kayaknya diberikan makanan-makanan yang tinggi kalori, padahal anaknya sensitif. Nanti malah jadinya sering sakit, naik, turun, naik, nggak bakal naik-naik. Ini udah yang disarankan sama, yang dijelaskan sama WHO kok. Salah satu penyebab stunting adalah infeksi berulang yang terlalu sering. Jadi cek Bu, cek vitamin D-nya, cek zinc levelnya, sama tes food sensitivity-nya ya. Iron sama ferritin levelnya juga boleh dicek kok. Berikutnya Ibu Hanita Saras, Bu Dep, kulit kering sekali sampai terkelupas. Itu kenapa ya? Air putihnya berapa banyak? Udah dicek belum Bu? Asupan air putihnya berapa banyak? Itu yang pertama. Yang kedua, zinc levelnya berapa levelnya? Vitamin D-nya berapa levelnya? Terus udah gitu asupan lemak sehatnya berapa banyak. Kalau kering, ini tergantung di sebelah mana ya kulit keringnya ya. Karena ini kemungkinan besar adalah gejala dari inflamasi di kulit ya Bu, yang kemungkinan dicetus oleh sensitivitas, intolerance, atau alergi makanan yang kita konsumsi sehari-hari dan kekurangan vitamin D. Atau bisa jadi juga reaksi dari alat bahan kimia di rumah kayak obat pel, obat elap-elap, dan lain-lain. Berikutnya dari Aprilian Thea. Halo Bu Dep, makanan seperti apa yang bernutrisi tepat untuk endometriosis? Makanan bernutrisi tepat untuk endometriosis. Oke, jadi teman-teman kalau udah ngomongin endometriosis itu tricky ya, karena kasihan ini pasti orang yang punya endometriosis. Udah pasti kekurangan omega 3. Asupan omega 6-nya tinggi, makanya peradangannya muncul. Ya, goreng-gorengan, makanan olahan di-bye-byein dulu aja. Terus juga, jadi tingkatkan omega 3-nya. Fish oil, ikan berminyak, daging merah yang organik. Terus, ini berdasarkan penelitian ya teman-teman ya, endometriosis itu disebabkan oleh orang-orang yang kekurangan omega 3. Berikutnya juga asupan lemak trans yang tinggi, seperti kue, roti-rotian, frozen pizza, donat, ayam goreng, kentang goreng, margarin, shortening, makanan yang diproses, biskuit, non-dairy creamer di kopi-kopian, terus juga microwave popcorn. Ini ada penelitiannya juga. Kalau kita mengkonsumsi banyak trans fat, meningkatkan resiko endometriosis sampai 48%. Berikutnya, asupan antioksidannya kurang gitu ya, kayak sayur-sayuran, yang tinggi antioksidannya ya, buah-buahan yang mengandung vitamin C. Jadi kalau bisa sih dietnya adalah diet anti-inflammatory, diet yang anti peradangan, sayuran yang banyak, biji-bijian, kacang-kacangan, tingkatkan lemak omega 3, tingkatkan herbs yang memang anti-inflamasi seperti kunyit, chamomile, peppermint, jahe, lavender, rosemary. Rosemary itu bisa buat masak loh teman-teman. Hindari gula dan makanan proses, hindari lemak buatan manusia dan karbohidrat proses seperti roti putih, mie, dan nasi putih. Itu tambahkan ashwagandha atau prayaguna atau adaptogensnya ya. Begitu. Oke, berikutnya adalah Oyak Nora, Bu Dep, kalau leaky gut, vitamin D-nya better yang ada K2-nya atau tidak. Jadi gini ya teman-teman ya, masalah K2 ini. K2 itu saya tidak anjurkan lewat suplementasi, karena banyak sumbernya dari makanan alami seperti sayuran hijau, sayuran yang difermentasi. Jadi bikin aja kimchi ala saya, ada resepnya di akun ini. Terus bisa bikin sauerkraut, terus juga
banyak, K2 itu gampang dapatnya. Jadi mendingan fokus di vitamin D-nya aja yang memang harus dapat dari suplementasi dan bisa diukur. Kalau udah kebanyakan vitamin A, D, E, K ini nggak boleh kebanyakan, jadi harus ada tesnya. Nah, vitamin K2 kan nggak ada tesnya saat ini teman-teman di Indonesia. Jadi kita vitamin D-nya aja fokusnya ya. Dan makan sayurannya, makan fermented vegetables-nya. Oke, sekian. Semua sudah terjawab di weekend ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share dan like and comment dan subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Akan banyak sekali informasi yang mudah-mudahan membantu teman-teman dan keluarga lebih sehat alami ala naturopati. I love you all. Take care and salam sehat selalu. Bye.